Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada materi Moodle 3.8. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara melihat course atau pelajaran. Ya, kita login dulu. Saya di sini akan login sebagai guru. Nah, kemudian kita sudah login di halamannya, kemudian kita akan masuk ke kursusnya. Nah, di sini kita lihat di sini sebelah kiri itu ada e-learning untuk guru. Ini ada peserta, ada batch, kompetensi, ada nilai. In general ada topik 1 sampai 4. Ini topik bisa dikurangi atau bisa ditambahkan. Ke bawahnya ada dashboard dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bagaimana nanti caranya untuk menambahkan materi ke dalam topik tersebut. Di sini kita klik, kemudian kita ada di sini ada klik hidupkan mode ubah. Maka nanti akan terlihat ada perubahan. Nah, ini adalah kondisi ketika mode ubah. Di sini kita bisa tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, di topik 1 ini, topik 2, topik 3, dan topik 4, kita bisa menambahkan aktivitas dan sumber daya. Nah, aktivitas dan sumber daya apa? Jadi, kursus ini di mana guru bisa menambahkan resource atau sumber pembelajarannya, baik itu nanti bisa berupa PowerPoint, bisa berupa Word, bisa juga berupa audio, bisa juga berupa video. Di sini kalau kita lihat diklik tambahkan sebuah aktivitas sumber daya, maka akan muncul. Nah, inilah yang bisa kita tambahkan. Di sini ada assignment, itu ada penugasan, ada choice, ada database, dan lain sebagainya. Nanti kalau mau bikinin quiz bisa ada di sini, bikin forum ada di sini, kemudian dan lain sebagainya. Nah, nanti juga kita akan coba bagaimana kita integrasikan kursus ini dengan Zoom ya. Jadi nanti bisa diklik di kelas Bapak Ibu, kemudian mengkliknya, kemudian bisa langsung ngobrol online via Zoom menggunakan, tapi tetap menggunakan Moodle gitu ya. Nah, ini aktivitasnya yang bisa ditambahkan. Kemudian ini sumbernya bisa berupa buku, file, atau berupa folder ataupun zip ya. Kemudian di sini ada IMS content package, ada label, ada page, ada URL. Jadi kalau mau nambahin ada medianya secara online ya, kita tinggal tambahkan aja URL-nya ya. Jadi tidak perlu menuliskan kembali. Jadi sangat lengkap untuk menambahkannya. Nah, kemudian misalnya untuk memindahkannya, jadi menyusun misalnya announcement ini atau pengumuman ini saya mau pindahkan ya, nanti kalau kita lihat, kita dekatkan, berubah menjadi tanda silang-silang, kita tinggal pindahkan sehingga dia bisa pindah. Jadi kalaupun kita mau pindahkan lagi, klik, drag, kemudian letakkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ngisi, tinggal klik di sini ada pensilnya, kemudian kita klik. Misalnya kita rubah menjadi pengumuman. Ya, dirubah menjadi pengumuman. Kita mulai tanggal 13 April ya. Kemudian tanggal akhir kursus, nanti dia berakhirnya kursus. Ini kita akan coba padatkan materinya menjadi 7 kali pertemuan. Jadi kalau ini 7 kali pertemuan, maka saya akan akhiri ini tanggal 20. Saya akhiri tanggal 20 April. Ini tahunnya kita nggak pakai tahun 2021, cukup tanggal 2020. Jadi cukup dalam
7 hari saja. Ini kita karena short course ya. Jadi kalau misalnya biasa di pembelajaran di e-learning untuk kampus sekolah biasanya ini per tahun, karena kan materinya itu bisa jadi seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali. Jadi beresnya tuh 1 semester gitu ya hitungannya. Nah kalau ini kita akan menyelenggarakan kursus singkat, jadi hanya dalam 7 hari saja. Nanti ini akan kembali atau ditutup tanggal 20. Nah kemudian kita kasih nama ID kursus. ID kursusnya adalah 20 LMS gelombang 1 ya. Jadi saya akan bikin ID kursus ini 13, jadi ini 7 hari. Jadi ID-nya saya LMS G1, artinya Learning Management System pada gelombang 1. Jadi keterangan ya, kita keterangan bisa dituliskan atau bahkan bisa kasih heading ya, atau kasih bold di sini, atau bahkan menambahkan image, juga bisa menambahkan video, juga bisa menambahkan record audio, bisa merekod juga video, kemudian nanti ditampilkan di sini. Nanti kita akan coba di ringkasan kursus. Nah kemudian file ringkasan khusus. Di sini ada gambar yang mewakili dari kursus itu tersebut ya. Ini udah saya upload di kursusnya. Kemudian ini adalah format kursus. Format khusus yang ditampilkan adalah format per topik ya ditampilkannya. Di sini ada beberapa. Nanti terserah apa formatnya, mau mingguan, norma sosial, dan single activity. Nah saya lebih memilih dari format topik. Jadi nanti kalau ingin tahu terjadinya kayak gimana, nanti tinggal dirubah saja. Kemudian ini bagian yang disembunyikan. Ini adalah bagian tersebut ditampilkan dalam bentuk terlipat, artinya di scroll gitu ya. Kalau ini adalah bagian yang disembunyikan telah benar-benar tidak terlihat gitu. Jadi benar-benar yang disembunyikan nggak kelihatan gitu. Kemudian tata letak khusus, tampilan semua bagian pada satu halaman. Nah ini kita tampilkan bagian pada satu halaman, bisa jadi scroll gitu, scroll ke bawah gitu ya. Kalau tampilkan satu bagian per halaman, nanti dia bagi satu bagian itu bisa jadi beberapa halaman, tergantung kita enaknya gimana. Jadi Bapak Ibu sebagai guru silahkan aja di setting bagaimana enaknya dan terbiasanya dengan anak-anak nantinya. Kemudian di tampilan di sini ada pemaksaan bahasa, artinya kalau mau ini mau tampilin jadi bahasa Indonesia, ya sudah kita pilih bahasa Indonesia, jadi dipaksakan untuk jadi bahasa Indonesia. Nah ini jumlah pengumuman ya, terserah bisa 1, 5 atau berapa, terserah sesuai dengan kebutuhan nanti pengumumannya seperti apa. Memang ini enaknya adalah ketika Bapak Ibu langsung pas membuat kursus ya, kita membuat kelas. Nah nanti di ujian di akhir adalah ujiannya Bapak Ibu guru harus membuat kelas ya. Nanti kita lihat, akan kita nilai sebagaimana kita cek gitu tingkat apakah memang sudah betul atau seperti apa. Jadi untuk dievaluasi hasil dari pembelajaran dari kursus sekarang ini. Nah sini tampilkan peringkat siswa, artinya nanti di dashboardnya tuh di materinya itu akan menampilkan peringkat siswanya gitu. Jadi siswa yang terbaik kemana di mana. Kemudian di sini ada tampilan laporan aktivitas. Kemudian ditampilkan juga boleh, bisa ditampilkan di sini, nanti akan muncul aktivitas. Nah ini berkas dan unggahan. Nah berkas dan unggahan biasanya nanti kan ada assignment, jadi assignment atau tugas. Nah tugas ini bisa jadi dia berupa untuk upload data, untuk upload Word atau apa yang sebagai tugasnya. Nah nanti ini batas unggahannya itu adalah maksimal 2 MB.
Ini completion tracking. Jadi nanti completion tracking itu untuk mengaktifkan materi ini berapa lama lagi, berapa persen lagi progresnya, nanti ditampilkan di tampilan di dashboardnya gitu. Tinggal berapa persen lagi dari selesainya kursus ini. Kemudian grup. Ini ada grup mode. Di sini ada pilihannya. Ada separate group, ada visible group. Jadi ada grup yang terpisah dan ada juga grup yang bisa ditampilkan. Nah, apakah nanti di dalam pembelajaran itu perlu adanya grup, adanya kerjasama, kerja kelompok, ya silakan bisa dibikinkan grup di sini. Kemudian post group mode, ya, apakah perlu dipaksakan untuk grup mode, gitu ya? Biasanya kita menginginkannya tidak, karena itu tergantung dari pola pembelajarannya juga gitu. Kalau misalnya memang mata kuliahnya diperlukan untuk grouping, untuk berkelompok, maka dipaksakan si e-learningnya didesain untuk ngegroup gitu, bisa dirubah dari sini. Kemudian di power grouping, yaitu tidak ada. Kemudian penamaan ulang peran. Nah, di sini misalnya ini ada kata manajer, membuat kursus, kemudian pengajar. Misalnya saya ada kata di sini pengajar, saya rubah menjadi instruktur. Nah, kemudian misalnya di sini siswa bisa jadi peserta. Nah, nanti akan akan berubah ya. Jadi akan berubah nanti di depannya jadi bukan lagi pengajar atau teacher, bukan lagi siswa, nanti namanya juga peserta. Nah, kemudian ini fungsi tag. Di sini bisa aja tag, misalnya saya kasih nama e-learning untuk guru. Nah, ini masuk ke tagnya. Nah, buat apa sih tag ini? Biasanya tag ini diperlukan sekali memang ketika semua banyak ya mata pelajaran atau kelas itu sudah banyak sekali, sehingga siswa itu sulit untuk mencari apa sih mata pelajarannya gitu. Tinggal di search aja learning untuk guru, akan muncul kelasnya gitu. Nah, setelah semua kita setting di kursusnya, kemudian kita simpan. Kita klik simpan dan tampilkan. Nah, ya. Jadi seperti ini ya. Ini ada namanya jadi optimalisasi model 3.8 ya. Sini topiknya akan berubah nanti sesuai dengan topiknya masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk sementara itulah pembahasan tentang bagaimana kita membuat sebuah kelas dan bagaimana kita mengatur kelas itu tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.